Nah, selanjutnya masuk ke acara lamun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama itu ada plot 1 kali 1 meter yang berfungsi untuk pengamatan lamun. Kemudian prometer yang berfungsi untuk menentukan garis transek. Kemudian GPS sendiri berfungsi untuk mencatat titik koordinat yang dimana daerah akan kita amati. Kemudian alat dasar underwater yang meliputi pertama terdapat masker, snorkel, dan fins. Di sini alat dasar sendiri berfungsi untuk membantu saat mencari data atau membantu berenang di dalam laut. Kemudian termometer. Termometer sendiri berfungsi untuk mengukur suhu air dan suhu udara. Kemudian refraktometer. Refraktometer sendiri berfungsi untuk mengukur salinitas. Kemudian pH meter. pH meter sendiri berfungsi untuk mengukur pH air. Kemudian sabak dan pensil berfungsi untuk mencatat data yang kita amati. Kemudian kamera underwater. Kamera underwater sendiri berfungsi untuk dokumentasi lamun yang sedang kita amati. Kemudian 2 botol 330 ml berfungsi untuk mengambil sampel air. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana praktikum lamun. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwa saya sudah menggunakan alat dasar yang meliputi snorkel, fin, dan masker. Kemudian di sini saya juga mengasumsikan bahwa di sebelah kanan saya merupakan garis pantai dan saya akan menggelar transek tegak lurus dengan garis pantai seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan pengelaran transek, kita harus menentukan titik koordinat di mana kita akan melakukan pengamatan lamun. Di sini kita mengaktifkan GPS, lalu ditulis berapa titik koordinat yang kita dapat. Kemudian setelah kita menentukan titik koordinat, kita memasang plot sepanjang 50 x 50. Setelah kita menentukan titik koordinat dan menggelar transek, kemudian kita meletakkan plot. Di sini saya asumsikan plot memiliki panjang dan lebar sebesar 50 meter dan lebar ke sini 50 meter. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengamati jenis lamun, jumlah tegakan, dan presentasi tutupan. Nah, di sini kita bisa mulai ambil data. Di sini jenis lamun yang terdapat dalam plot ini terdiri dari 6 jenis yang meliputi kotak pertama terdapat Thalassia dan Thalassodendron. Kemudian pada kotak kedua terdapat Cymodocea dan kotak ketiga terdapat Enhalus dan Cymodocea. Kemudian kotak keempat terdapat Haludue. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah tegakan setiap spesies yang ada di dalam plot. Yang pertama Thalassia itu sebanyak 4 tegakan, Thalassodendron sebanyak 2 tegakan, Cymodocea sebanyak 7 tegakan, Enhalus sebanyak 10 tegakan, Cymodocea sebanyak 15 tegakan, dan Haludule sebanyak 17 tegakan. Nah, setelah kita menentukan jumlah tegakan, kita juga menentukan presentasi tutupan. Di sini pada plot pertama presentasi tutupan sekitar 75%, yaitu berarti populasi atau jenis lamun yang ada di plot 1 termasuk padat. Kemudian di plot 2 sekitar 20% atau jenis lamun
pada plot tersebut terhitung jarang. Kemudian presentase tutupan pada kotak ketiga yaitu sebesar 50% yang berarti sedang, dan presentase tutupan pada kotak keempat sebesar 15% yang berarti jarang. Langkah selanjutnya yaitu pengukuran suhu air, suhu udara, dan jenis substrat. Yang pertama diawali dengan suhu air yaitu menggunakan termometer. Termometer dicelupkan ke dalam air, ditunggu hingga 5 menit sampai nilainya tidak berubah. Nah, kemudian dicatat berapa suhunya. Kemudian suhu udara termometer diangkat di udara dan ditunggu selama 5 menit hingga angkanya tidak berubah-berubah. Kemudian dicatat hasilnya. Kemudian untuk penentuan jenis substrat, nah yang terdapat di dalam plot itu terdapat 2 jenis substrat. Yang pertama pasir, yang kedua itu terdapat batu-batuan atau batu karang. Nah, kemudian setelah kita amati suhu udara, suhu air, dan jenis substrat, maka kita akan mendokumentasikan apa saja lamun yang ada di dalam plot tersebut. Didokumentasikan dengan underwater kamera. Setelah itu kita melakukan pengambilan sampel. Yang pertama itu pengambilan sampel untuk menentukan pH. Air laut diambil menggunakan botol. Kemudian setelah itu kita beri label. Yang pertama itu untuk pengamatan pH. Kemudian botol yang kedua itu juga diambil airnya. Kemudian kita beri label untuk pengamatan salinitas. Nah, pengamatan pH dan salinitas dilakukan di dalam laboratorium, dan identifikasi lamun juga dilakukan di laboratorium dengan menggunakan foto atau jenis daftar identifikasi lamun. pH, sampel air diambil, kemudian ditaruh ke dalam wadah. Setelah itu pH meter diambil dan dicelupkan ke dalam larutan buffer agar pH-nya netral atau 7. Setelah itu pH meter dilap dan dicelupkan ke dalam sampel air untuk mengetahui pH yang telah diamati hingga angka-angkanya sudah tidak bergerak atau stabil. Kemudian dicatat. Untuk yang kedua, pengukuran salinitas. Yang pertama, sampel air diambil, dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ambil refraktometer, alat ukur pengukur salinitas. Kemudian dicelupkan ke dalam wadah sampel. Terus kemudian diangkat dan dilihatkan kemudian dilihat angka menunjukkan angka keberapa.